Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang perjumpaan dua saudara antara Yakub dan Esau. Dua saudara yang pernah berseteru, pernah saling berpisah lama sekali, dan akhirnya mengadakan rekonsiliasi. Mereka saling mengungkapkan rasa kasih persaudaraannya. Dan kita percaya bahwa hal itu menjadi sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan Yakub. Di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ini nanti kita akan pelajari dan kita temukan saudara bagaimana Allah yang mengatur sedemikian rupa sehingga dua bersaudara ini kembali rukun satu dengan yang lain. Bagaimana kisahnya dan seperti apa jalan ceritanya? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengertian yang sempurna lewat firman yang kita renungkan saat ini. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhanku. Allah yang penuh kasih dan sayang. Tuhan yang penuh cinta, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Engkau baik, teramat baik, kasih-Mu kekal selamanya. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu
hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, bersyukur selalu, sebab kasih setia-Mu, rancangan-Mu indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Benar apa yang kami pujikan pada saat ini, bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, lebih daripada kami mengerti akan diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami ucap syukur untuk segala rancangan dan keindahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang daripada Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Roh Kudus terangi kami, terangi akal budi kami, terangi roh kami, supaya apa yang kami terima dari Tuhan, berkat kekal ini, biarlah ada dalam kehidupan kami. Dan kami dituntun, kami dibimbing, kami dibawa kepada kebenaran yang sejati, yaitu firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-33, saudara. Ya. Pasal yang ke-33, di mana Yakub bertemu dengan Esau.
sehingga terjadi rekonsiliasi. Di Alkitab kita halaman 35, saya akan bacakan ayat 1, mulai ayat 1 ya saudara, sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan iringan oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, lalu beserta Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta dengan Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai dekat ke kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu serta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah suatu bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aran sampai Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Apa yang kita baca ini saudara,
menunjukkan bagaimana Tuhan punya rencana untuk mempertemukan Yakub dan Esau dalam keadaan yang luar biasa dan di luar dugaan. Sebab dalam pikiran Yakub sebelumnya, sebelum dia menyeberang sungai Yabok itu, pikirannya cuma satu, Esau pasti akan balas dendam. Esau pasti tidak akan pernah terima melepaskan hak kesulungannya begitu saja. Esau pasti akan memintanya kembali. Tapi apa yang terjadi? Dari yang kita baca, terjadilah sebuah pertemuan yang mengharukan. Bagaimana kakak beradik ini bertemu kembali di dalam hal yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kerinduan yang ditumpahkan satu dengan yang lain. Ini kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin terjadi, saudara. Ini kalau bukan karena Allah yang mengatur sedemikian rupa, gak akan pernah ada yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, ya, hubungan kita dengan orang-orang serumah, ya, saya percaya Tuhan ingin supaya kita berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, semuanya berdamai satu dengan yang lain. Mari kita teliti satu dengan yang satu demi satu ya saudara. Di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, Yakub melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang. Akhirnya saat perjumpaan tiba, bagaimana Esau dengan 400 orang yang dibawanya mulai kelihatan. Saya bisa membayangkan bagaimana ketakutan dan kegentaran Yakub menjumpai saudaranya yang sudah menjadi asing. Tapi yang terjadi apa, saudara? Ketika ketemu mereka, ketika Yakub ketemu Esau, ada tindakan yang di luar pemikiran kita. Apa itu? Yakub sujud di depan Esau sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Ini sebuah pemandangan yang menurut saya sangat di luar kelaziman, saudara. Karena menyembah sujud sekali saja itu cukup sebenarnya. Tapi Yakub 7 kali melakukannya. Itu tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Yakub. Ya, menyembah. Semuanya menyembah. Semua rombongan Yakub menyembah Esau. Bukan berarti Esau menggantikan Allah di dalam kehidupan Yakub. Bukan berarti keberadaan Esau itu mengganti posisi Allah. Tidak. Tapi ini ungkapan daripada kasih adik kepada abangnya. Ungkapan kasih sayang, hormat dari seorang adik kepada kakaknya. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Lalu hal menarik lagi begini saudara. Ada sebuah perubahan formasi barisan. Ya, kalau kita teliti ya saudara. Ada perubahan formasi barisan. Kita lihat setelah perjumpaan Yakub dengan Allah, Yakub itu berubah kan karakternya seperti yang saya ceritakan kemarin. Dari orang penipu, licik, ya, ingin menang sendiri, egois, sekarang menjadi orang yang memperhatikan. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang lain. Keluarganya, kakaknya, saudara-saudaranya. Ini. Nah, seperti apa perubahan formasinya, saudara? Di sini Yakub merubah formasi. Kalau dulu, ya, para istri dan anak-anak yang lebih rendah kedudukannya, saya katakan lebih rendah kedudukannya itu anak-anak Yakub bersama dengan Rahel, bukan Lea. Ya, karena pada mulanya kan memang Yakub itu cinta kepada Lea ya saudara. Kepada Rahel. Cintanya betul-betul kepada Rahel itu cinta banget. Maka disebut sebagai ini orang yang paling dikasihi. Ya, paling dikasihi. Nah kalau dulu anak-anak Lea bersama dengan budak-budaknya itu disuruh di depan. Yakub, Rahel, dan Yusuf di belakang. Karena pikiran Yakub mungkin begini, toh kalau misalnya nanti Esau marah, murka, ngamuk, ya, biarlah mereka dulu yang mati begitu.
Jadi Lea dan anak-anaknya, budak-budaknya bersama dengan anaknya taruh di depan. Yakub, Rahel dan Yusuf di belakang. Ingat ya, Benyamin belum lahir. Namun sekarang setelah Yakub bertemu dengan Allah, formasinya diubah. Dia berjalan di depan. Yakub di depan. Sekarang punya pikiran. Ingat ya, waktu ditampar pangkal pahanya itu. Kalau dulu pakai pikirannya Yakub sendiri, sekarang pakai pikiran Allah. Sebab dari formasi ini, Yakub sedang menunjukkan bahwa ia adalah gembala keluarga. Seorang suami yang bertanggung jawab atas istri, anak-anak, ya, budak-budaknya, pegawai-pegawainya, bersatu dengan harta bendanya, ternak-ternaknya. Sekarang Yakub di depan. Yakub sekarang punya pikiran, toh misalnya harus terbunuh, biarlah aku dulu yang terbunuh. Biarlah aku yang terbunuh. Ini saudara, bagaimana kita bisa melihat Yakub yang berubah? Dia berstrategi. Dia percaya bahwa Allah akan melindunginya. Allah akan menyertai. Allah akan membimbing Yakub kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, ketika kita ingat bagaimana Yakub pernah bergumul dengan Allah dan menang, saudara. Di sini kita mendapati bagaimana sekarang dia bergumul dengan manusia juga, yaitu Esau, dan menang. Bagaimana kakaknya Esau diredakan amarahnya. Dan secara tiba-tiba mau berdamai dengannya. Nah, kalau kita ingat ya saudara, bagaimana Allah berbicara dalam Amsal 16 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sebab perdamaian itu, kerukunan itu mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat. Saudara ingat di Mazmur 133 tentang Allah memerintahkan berkat kepada orang yang rukun, orang yang berdamai, ya, orang yang membawa kasih kepada sesamanya. Allah akan memerintahkan berkat. Berkat gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Itu artinya kalau saudara satu dengan yang lain rukun. Kalau dalam rumah tangga ada kerukunan. Kalau dalam komunitas ada kerukunan. Tuhanlah yang memerintahkan berkat-berkat itu turun kepada mereka. Jadi dalam hal ini, Yakub sudah bergumul dengan Allah dan menang. Sekarang Yakub bergumul dengan manusia, yaitu Esau, dan menang. Karena Yakub sudah ngerti sekarang. Di dalam perdamaian, di dalam kerukunan, ada berkat-berkat menanti di dalam hidupnya. Lalu terjadilah adegan yang luar biasa saudara. Apa itu? Esau dan Yakub saling berpelukan. Mencium satu dengan yang lain. Kalau kita pikirkan mengapa bisa seperti ini ya saudara. Saya nggak tahu apakah Esau mendapatkan sebuah mimpi atau penglihatan. Tetapi Allah telah menangani Esau. Ini kuncinya saudara. Allah telah menangani Esau. Dan menempatkan dalam hatinya keinginan untuk berdamai dengan saudaranya. Sikap Esau yang ramah merupakan jawaban Allah atas doa Yakub. Saudara renungkan baik-baik ini. Allah menangani Esau. Menempatkan dalam hatinya keinginan untuk berdamai. Nah, sikap Esau ini merupakan jawaban doa dari Yakub kepada Allah. Saya mau katakan buat kita semuanya saudara. Di dalam doa Yakub seperti yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ada satu terselip kata-kata Tuhan, ya,
Berikan aku supaya bisa menangani Esau abangku. Supaya aku bisa berdamai dengan dia. Supaya aku bisa bersatu kembali dengan dia. Supaya aku menang dalam pergumulanku dengan dia. Terhadap doa yang seperti itu saudara, Allah menjawab. Allah lalu menangani Esau. Allah sedang mengerjakan dalam diri Esau. Supaya apa? Di dalam hatinya ada keinginan untuk berdamai dengan adiknya. Allah yang pegang kendali. Allah yang memampukan. Kadang banyak orang, saudara bersaudara saling tidak akur, ya. Berbagai macam alasan saudara, mungkin saling mengecewakan, mungkin rebutan apalah, warisan atau apa. Mereka saling tidak akur. Tapi kalau ada orang yang percaya kepada Allah, minta tuntunan, permohonan dengan ratap tangis, memohon dengan sangat dan sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin terjadi, Allah sanggup melakukannya. Seperti Esau, nggak mungkin dalam pikiran Yakub, nggak mungkin abangnya itu akan berdamai, nggak mungkin. Karena karakternya memang seperti itu. Ya, bangsa atau bapak bangsa Edom ini memang berangasan. Maunya menang sendiri, maunya nggak mau mengakui kekalahan. Tapi di tangan Allah, orang yang berangasan seperti ini, orang yang tidak mungkin berubah, orang yang karakternya tidak mungkin bisa berubah, di tangan Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Keduanya saling tangis menangisi, ya saudara ya. Yakub menangisi karena apa? Karena sukacita. Karena diterima dengan baik oleh kakaknya yang sudah ditakutinya itu. Itu tangisan Yakub. Mungkin tangisan Esau sedih dan malu. Karena 20 tahun memikirkan rencana buruk untuk adiknya. Sementara dia dikerjai oleh Allah. Dicegah untuk melaksanakan rancangan itu. Jadi bisa kita bayangkan ya, tangisan Yakub itu tangisan sukacita karena terlepas dari masalah. Terlepas dari pikiran buruk terhadap Esau. Tapi tangisan Esau karena apa? Dia merasa sedih dan malu. Waduh, 20 tahun aku merancangkan kejahatan buat adikku. 20 tahun aku merancangkan hal-hal yang buruk buat adikku. Tapi karena dia dicegah oleh Allah, dia melakukannya dengan segenap hati. Selalu lihat itu? Tangisan dua-duanya adalah tangisan yang penuh makna. Tangisan yang betul-betul membuat mereka berdamai satu dengan yang lain. Tapi dua-duanya dikerjakan oleh Allah. Dua-duanya hasil dari pekerjaan Allah. Oleh sebab itu saudara, seperti nyanyian kita tadi, pujian kita tadi, ya, kasih yang dari Allah itu, ya, kita minta Tuhan ajari kami untuk hidup saling mengasihi. Sebab kita yakin dan percaya, kalau Allah sanggup mengerjakan Yakub, kalau Allah sanggup mengerjakan Esau, maka dua pribadi yang tidak pernah bisa bersatu itu, sejak dari kandungan loh, mereka tidak bisa akur saudara. Tapi di tangan Allah, semuanya baik-baik saja. Pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin jelaskan satu pengertian tentang bersujud ya saudara. Ini penting sekali. Karena apa? Karena hal yang tidak lazim ini dilakukan oleh Yakub kepada Esau. Kata sujud itu sebenarnya posisi merendahkan hati. Merendahkan diri kepada satu pribadi yang dihadapi. Itu melibatkan tindakan berlutut. Bersujud menyembah adalah tindakan berlutut serta meletakkan dahi di lantai. Pernyataan hormat dengan berlutut serta mendudukkan kepala sampai ke tanah, itu artinya sujud menyembah. Dalam kasus ini, kata ini terjemahan dari bahasa Ibraninya syakah. Syakah. Kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Proskuneo itu tadi menyembah sampai deep.
sampai dalam. Di dalam ketaatan, di dalam pendudukan diri, ya, itu bentuk sujudnya Yakub kepada Esau. Ini merupakan sikap yang benar-benar hendak dilakukan atau ditunjukkan. Supaya apa, Pak? Supaya dalam diri orang yang bersujud dan menyembah itu, nomor satu, mendapatkan belas kasihan. Dan yang kedua, menyatakan bahwa aku mengasihi dan menghormati engkau. Rekonsiliasi antara Yakub dengan Esau itu dilakukan lewat sujud menyembahnya Yakub kepada Esau. Sakah atau proskuneo, menyembah di dalam ketaatan, kerendahan hati supaya mendapatkan belas kasihan. Kalau dari Yakub supaya dapat belas kasihan, supaya abangnya tidak marah. Tapi sujud kita kepada Allah, ya, syakah kita kepada Tuhan, proskuneo kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan belas kasihan, anugerah, dan berkat dari Tuhan. Pelajaran yang dapat kita petik dari tindakan sujudnya Yakub kepada Esau, itu juga menggambarkan kita, mengingatkan kita, kalau kita pengen mendapatkan kasih karunia, berkat dari Allah, pengampunan dari Tuhan, ya, mari di dalam posisi syakah, sujud menyembah, proskuneo. Nah, kalau saya panjangin ya, proskuneo itu seperti seekor anjing mencium tuannya. Seperti seekor anjing yang tuannya pulang dari luar rumah, entah bekerja, entah dari perjalanan jauh, dia datang lalu anjing itu mencium tuannya. Kangen. Minta dibelai. Minta dikasihi. Minta diajak jalan-jalan gitu. Kalau anjing ya saudara ya, itu. Proskuneo itu seperti itu. Aku kangen karena sudah lama tidak bertemu. Aku rindu karena kita sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Nah itulah tindakan sujud menyembah atau proskuneo yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau. Demikianlah kita sujud menyembah kepada Allah. Sebab kita rindu dikasihi, rindu diberkati, rindu berjalan bersama dengan Allah, rindu dielus-elus Tuhan, rindu kita dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Saya percaya kita tidak hanya sekedar membaca firman, tapi kita tahu sekarang bagaimana kerukunan, perdamaian manusia dengan manusia, apalagi manusia dengan Allah, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Biarlah kiranya pelajaran pada hari ini mengingatkan kita, yuk rukun satu dengan yang lain, rukun kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan sesama, maka Allah akan melimpahkan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Kami belajar bagaimana kedamaian, kerukunan, unity, satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Selama itu atas kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat mengalir buat kami semuanya. Terima kasih untuk teladan dari Yakub bertemu dengan Esau. Bagaimana dua saudara yang sudah berlawanan, sudah bermusuhan sejak dari kandungan, Tuhan bisa perdamaikan dengan luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan kami. Mungkin kami berpikir, mana mungkin saya berdamai dengan dia, mana mungkin saya bisa berbaikan dengan dia, karena dia sangat menyakiti saya. Dia sangat membenci saya dan saya sangat membenci dia. Bagaimana mungkin saya bisa rekonsiliasi dengan dia? Kami tahu sekarang, kalau Allah yang melakukan, Allah yang mengerjakan, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya yang join di program Bible Study ini. Apapun yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Apa yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu,
Berkati kehidupan keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, usaha bisnis mereka. Berkati apa yang mereka lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah Allah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.